subuh. Kemudian amaliyahnya. Amaliyahnya apa aja? Yang pertama tadi sudah disebutkan. Karena di sini ada namanya intijar, ada namanya tahajud. Mana yang lebih dahulu? Dan kalau kita mengiringi secara susunan, maka kita akan memulai dengan intijar, memulai dengan hajat, karena itu urutannya. Kalau kita mengiringi dengan intijar lebih dahulu, berarti kita berbicara kepada roh. Lihat posisi kita bahwa bicara kita ini posisinya sedang apa saat ini? Kita ini jahir. Siapa yang jahir? Siapa yang jahir? Maka yang jahir disebut dengan tahajud. Makanya ada yang mengatakan dikerjakan dulu tahajud. Awal-awal yang paling bagus dan menyesuaikan, karena kita ini syariat, kita ini jahir. Apa tadi yang dimaksud dengan tahajud? Penyerahan. Jadi kita ini hakikatnya kita jelaskan dulu. Kita ini syariat batang tubuh seutuhnya. Selama ini kita hidup menjalani berbagai macam kesibukan dunia. Yang pertama, kita melanggar ayat 1 Fatihah. Selalu bahagia dan sedih ketika dipuji dan dicaci. Serahkan. Disebut dengan tahajud. Ketika kita tidak sadar dari mana asal usul kita, sehingga kita tidak mengenal dengan diri kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, serahkan. Ketika kita selama ini jadi diri yang pendendam, mudah emosi, serahkan. Aku kan tuh berhak membalas, Tuhan yang maha pembalas, serahkan. Ada di dalam tahajud. Serahkan betul. Setelah tahajud, setelah tahajud, apa kira-kira yang bagus? Setelah tahajud, apa yang bagus? Kenapa? Ketika diri ini sudah kita serahkan seutuhnya dengan tahajud, istikharah atau intijar, kita kotak sini. Kan ini sudah kita jelaskan ya. Coba apa kira-kira yang pasti? Dari 3 sifat sudah kita kembalikan. Kalau itu sudah jelas penutur, ya kan? Cuma antara istikharah dengan intijar, apa yang bagus? Kalau kita sudah menetapkan, kalau kita sudah menyerahkan diri, langsung menggawe tahajud, ya berarti sudah melampaui istikharah, karena sudah ada ketetapan. Nah, berarti disebut dengan intijar. Nah, sudah melakukan intijar. Setelah melakukan intijar, baru disebut dengan witir. Nah, ini programnya dulu. Cari jamnya. Jam berapa tahajud, intijar, dan witir? Jamnya. Sekarang kita lihat
dari jam 12 ke jam 3. Dari jam 12 ke jam 3 berapa jam? Ada 3 jam. Kenapa langsung dari waktu langsung ke amaliyah? Karena ini pokok. Boleh memulainya dari jam 12, tapi kalau mengenakan karumus waktu, tahajud adalah 1/3 malam. Karena kita menyerahkan yang 1/3. Kita akan serahkan dulu yang 1/3. Maka menggunakan waktu mengisi jam 12 sampai menuju kepada jam 3. Banyak bersuci syariatnya adalah disebut dengan mandi. Adakah dulu yang biasa disuruh guru mandi angkat caburan, angkat suruh ketuh? Itu maksud syariatnya tetap dia mandi di atas jam 12. Silahkan mandi. Mandi apa caranya? Ini mandi apa? Awal dari yang witir, tutup dengan yang witir. Mandi apa? Silahkan. Nah, mandi 9. tuh, jam 12 sampai dengan subuh. Mandi menutup. Mandi 9. Kemudian masih ada waktu. Maka jeda antara jam 12 menuju kepada jam 3. Kalau semisal memulainya jam 2:30, maka mandinya di jam ya. Jadi kita tulis jam 12 sampai subuh, kita mandikan di atas. Ini bicara amaliyah, kalau ini bicara menggunakan waktu. Kemudian dari jam 12 misalnya, atau lewat, atau jam 1, atau lebih dahulu, atau jam 2, silahkan, seorang yang menentukan. Maka menunggu, intinya menunggu sampai waktu subuh. Isilah dengan kalimat perlu diberisikan kan? Nah, buka Qurannya. Coba baca. Itu zikirnya. Allah lahul khalqu wal amru ala, bukan. Allah lahul khalqu wal amru, tabarakallahu Rabbul Alamin. Itu sejarah panjanglah kira-kira zikirnya. Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu Rabbul
Buka Al-Qurannya di HP gimana Al-Quran Al-A'raf ayat 54, jangan berhitung. Inilah intinya, ini digunakan hingga waktu fajar, sebelum fajar yang dinyatakan subuh. Itu aja dikira. Itu yang. Nah, kalau ingin membuat suatu konseptorika, ini bagi kita lah. Kalau kita mengamalkannya karena memang kadang berguringan, sehingga kita jam 12 ke atas kita pasti mandi, maka setelah mandi kita mengerjakan sholat-sholat sunat yang lain, tidak termasuk di dalam tarikatnya itu. Pada sholat taubat, pada istikharah. Kalau istikharah kita akan pernah melepas baik siang maupun malam. Jadi boleh di sini kenapa kita tidak tuliskan? Karena ini sifatnya adalah, intinya ini adalah sifat tambahan taubat, istikharah. Tambahkan yang lain silakan. Ada yang disebut dengan mutlak. Silahkan tambahkan kalau mau mulai dari jauh dari jam 12. Jadi boleh itu diulas satu konsep yang rapi, susun ini. Dan ini tulisan almarhum guru pada waktu itu, tapi tidak dari kertasnya. Dibuat suatu ijazah bagus. Ini amalan. Asbabun nuzul surah ini kita kisahkan. Jadi terjadinya ayat ini adalah di mana pada suatu masa ada seseorang itu kebanyakan hutang. Ya kita ini kepala kada sanggup lagi, sudah menyandang dan buntu jalannya. Maka apa? Ketika dalam kegalauan yang sangat galau, maka seseorang ini ia menuju masjid. Ketika ia melalui sebuah rumah, kebetulan orang yang di dalam rumah itu membaca Al-A'raf dan ia berada pada halaman rumah itu pada ayat 54. Nih, pada ayat 54. Ketika ia mendengar Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ia kadang lagi melangkah, tertahan pada ayat itu. Kadang lagi melangkah. Akhirnya ia pun membaca Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kawan melangkah, boleh ke rumah, diamalkannya terus. Muncullah ia sadar akan diri. Dari mana munculnya tahajud, intijar dan witir? Ala lahul hamdu, atas. Siapa yang menghendaki, siapa akunya khalquni pencipta. Siapa aku nih? Siapa alam semesta ini? Apa itu hutang? Ternyata semua adalah dari sang pencipta. Segala urusan amar urusannya, ternyata aku selama ini disuruh aku yang mengurusi, tentunya aku kada akan tahan. Nih, wa aku tabarakallahu rabbul alamin. Kata-katanya apa masalah? Cari bagaimana sekarang? Apa masalahnya sekarang? Dunia pun lalu Allah yang memilikinya. Semesta sedang alam apa yang ada di muka bumi ini? Dialah. Kenapa aku selama ini berpusing-pusing? Ini ketegasan ayat ini, kalimat ini akhirnya diamalkan salah. Barulah ia tahajud. Ia serahkan. Selama ini aku berhutang, aku merasa hendak berhutang, pas sekali membayari. Karena intinya terakui. Selama ini aku bahagia, aku bersenang, aku sakit hati pada saat aku tutuplah dengan witir, kata-kata lemburlah dirinya semua. Dibaca, dijikirkan dari mulai duduk sampai subuh, tutup salat subuh. Jikir jangan pernah berhenti. Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jikir. Maka
sebulan mengamalkan ini. Kalau kejadian kisah itu sebulan. Datang seorang saudagar atau seseorang membawa karung uang, karung. Singgalah, masuklah ke rumah yang mengamalkan ini. Lalu apa? Di sana dijelaskan orang itu menyerahkan, menitipkan sebuah karung dengan alasan ingin melakukan perjalanan ke kampung merantau. Bolehkah aku menitip barangku di sini? Karena aku di rumah ada orangnya sorangan aja. Aku titipkan barang di sini, aku anak merantau. Boleh. Nah, selama aku merantau, barang ini karena aku titipkan, aku kuasakan dengan engkau. Silahkan pakai. Tapi bila aku datang, siapkan pulang barangku ini. Silahkan pakai. Berangkatlah orang tadi. Ia tetap berzikir Allah Ingat dengan bahasa silahkan pakai. Penasaran apa barang orang ini? Setelah dibuka sekalinya duit sakarungan. Dari duit itulah ia berdagang, memulai usaha. Akhirnya apa? Terkumpullah duit itu berlipat-lipat beberapa karung. Akhirnya rumahnya dibedahnya, mewah rumahnya. Datanglah orang menitipkan karung tadi, mencari rumahnya kada pinandu lagi. Mana aja aku bertitip semalam rumahnya. Ubah sudah rumahnya, gadang-gadang sudah rumahnya, sugih sudah orangnya. Datang ke rumahnya, masuk. Nah, ini karung orang asal, kata kurang serupiah. Ini hasilnya 3 karung lah, bagian pian. Jadi ujar si dia, aku datang ke sini awalnya menitipkan barang. Bila datang, siapakan pelanggan sekarung nih. Jadi ujar si dia, seharusnya aku nak memberi, karena setiap menitip itu pasti ada upahnya. Hasilnya tuh engkau yang mengusahakan, itu hak engkau. Kada mau menerima hasilnya tadi. Akhirnya daripada yang sekarung ini itu adalah kalau dihitung-hitung lunas tuh aku dikam samuan sudah upahnya aja. Akhirnya kada diambil yang sekarung di situ lah. Makanya di tarikat sugih yang bahasanya. Ingat kalau ada tarikat sa'alabah, hati-hati, itu membinasakan ujungnya. Kalau ini menghasilkan. Jadi kemudian ada suatu cerita lagi. Ini cerita alam nyata. Ya, ada seseorang yang terputar dengan hutangnya, kemudian ia mendatangi guru, lalu diberi guru, tapi amalannya beda. Nah, di sini Allah Al-Halqul Imri disyaratkan 12 juz satu malam baca Al-Quran. Itu apa? 12 juz, karena beliau kadang mendapatkan ayat ini. Jadi setiap malam menamatkan 12 juz. Tidak ada nilainya lagi. Duit itu kada balik lagi. Disinilah duit yang mencari kita. Lalu ketika dibicarakan, padahal 12 juz itu ketika kita membaca ayat ini 114 surat sudah masuk dalam pernyataan ini alahan pada 12 juz semalaman. Cukup menyikirkan ini. Jadi bila kita menyikirkan ini, karena ini bersangkut paut dengan sejarah tadi orang yang terhutang. Namun kita kada dibisungkan ya karena malakannya hutang dulu supaya pas. Kemudian dari bisiutang kan kita orang yang terhutang. Aku juga dari bisiutang deh karena malakannya ya karena orang kan dari bisiutang. Nih orang yang galau pegang yang bisiutang. Jadi kalau bisa ini diolah satu konsep, cuma ini dihapus dulu. Nah, kalau ini menunggu ya. Seandainya hendak langsung dari, artinya ini jam mulainya ya. Boleh mulainya 2:30 karena waktu jam 12 sampai subuh nih waktu mengerjakan tarikat. Adapun mau mulainya itu terserah, hendak mulai 2:30, hendak mulai jam 3, maka jam 3 itulah matinya. Nanti setiap malam. Kalau kejadian yang ada awal kejadian ini uangnya 1 bulan. Kalau diri kita amalan ini 45 malam kita pribadi 45
45 malam merasakan itu. Jadi kalau inti dari bahasa tarikat ini, duit yang menyasari kita, yang mencari kita. Jangan sampai kita yang mencari duit. Kalau bahasa lain, dunia yang mengejar kita. Ini. Makanya dulu ceritanya begitu kita selesai mengamalkan ini, berambut investor datang kita susun, berambut bakal lahirnya, bakal lahir menjual duit. Bila kita kadang menerima sehari, padahal kita mencari duit, lihat yang mau menjadi kita duit, ini kita jadi duit, kita ada menerima, kebanyakan sudah yang lain menjualnya, bingung memutarnya. Kita rasakan. Jadi ayat ini sudah kita buktikan nyata dengan diri kita. Tidak, artinya dengan kisah atau disebut dengan asbab nuzulnya itu ada bertentangan, karena kita dibuktikan. Kira-kira di mana kesusahan yang mengamalkan tarikat ini paling pendek. Almarhum dulu nih, kita nih yang kita amalkan ini. Ada beberapa guru yang lain nih, tapi ia ganti dengan 12 juz semalaman 12 juz semalaman 12 juz itu amalannya. Jadi mandi setiap malam. Nah, kemudian mandinya pun ia tuturkan dengan ilmunya. Kalau umur 50 berarti harus 50 kali mandi. Bila umur 40 harus 40 kali mandi. Ujian kita kalau dikaitkan dengan mandi dengan jumlah umur, ketika kita umur 50 berarti harus 50 kali mandi, maka menentukan 50 itu umur bertambah mandinya. Nah inilah artinya berarti kata kalau dipegang itu berarti itu tambahan. Hanya diperintahkan mandi 9 ini. Rumus mandi 9 itu kan sebenarnya adalah mempermudah judulnya. Kalau orang ini umurnya sudah sampai tapi ada mati-mati, ulahkan baju 9. Bila umurnya panjang sembuh, bila umurnya pendek seketika itu mati, bukan karena bagian itu mati. Itu maksudnya, itu rumus maksudnya. Sekarang orang yang tadi rumus dengan hutang mati 9, diberi Tuhan kemudahan. Apa kemudahannya? Kita pada waktu itu di bawah 0 dalam keadaan mens juga luar biasa. Kalau ada bisi duit sama sekali juga akhirnya terbukti. Jadi kita amalan ini memang wajib isi hutang dulu. Ya namanya hutang barangnya sedikit, barang hutang. Ada anak-anak yang isi hutang. Tuh amalannya. Jadi ini salah satu tarikat lah. Sebenarnya ini kadang pernah dibuka, karena malam tadi kalau dibuka mau ada tahu, dan salah malam Jumat pun harus dibuka juga supaya jangan kena ada kami sudah aja. Nah di sini jangan ada aja. Nah kena aku pulang kan. Jadi ini kita buka secara serentak. Kita buka nanti mungkin Pak Rizwan atau Budi ulah selembar kertas bagus kertasnya iganya, kemudian kayak ijazah juga. Nah silahkan tarikat apa hendak memberi judul. Tarikat apa kira-kira membalik dunia boleh, tarikat kaya boleh, silahkan cari judulnya yang agak ekstrem boleh. Ya boleh, silahkan. Tuh. Jadi biar semua jamaah tahu. Ada lagi sekarang itu mengungkap suatu ilmu itu, seikau datang ketatakan, seikau datang ketatakan. Ada lagi gitu. Makanya ketika Budi bertakon kayaknya di forum orang banyak kita menjelaskan. Kita kan harus menjelaskan seiko harus di forum orang banyak. Kalau ada kerahasiaan, kalau ada kedustaan di antara kita, itu maksudnya. Karena diulah ini kira-kira aku dihitung gurunya yang mengamalkan ini bisa kan sampai 100 juga. Seluruh dunia yang mengamalkan itu. Yang tahu ilmu ini bisa kan ada banyak orang yang tahu. Ini titik puncak kita. Tapi kenapa kita berani membuka? Karena memang di kita sekarang itu pemahaman kita tentang ketuhanan, tentang marifat sudah Jakarta memenuhi syarat sudah untuk dibuka. Kalau semalam itu belum memenuhi syarat. Banyak semalam itu yang kada memenuhi syaratnya. Contoh
Pandangan orang haulan maulid ini sarip. Ya, di mana waktu itu ada kawan berdebat masalah hukum tak hukum sebenarnya kayak anak bertarikat kayak anak Solo kada akan sukses karena memang guru mengajarkan hukum tapi kesalahan kita cara mengamalkannya. Hukumnya ada salah. Hukum itu untuk membentengi diri, bukan untuk menjadikan kita emosi, bukan untuk menjadikan kita membenci, bukan itu. Tapi kita begitu kita belajar hukum justru menjadikan hukum itu sebagai alat kebencian. Berbeda paham muncul kebencian. Di situ kesalahan kita dulu. Ya, berbeda paham muncul kebencian. Akhirnya apa? Islam terpecahlah banyak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Persis. Masing-masing membuat nama. Akhirnya apa? Kelompok-kelompok ini berbeda paham. Akhirnya apa? Jadi munafik semua. Di mana munafiknya? Bertamuan baik, berkulihingan, tapi bila sudah berkulikan menyabati munafik kan? Munafik lah. Jangan menjadikan suatu paham itu menjadikan diri kita diri yang munafik. Banyak contoh saat kematian pun karena berbeda paham dikubur rakat berpandiran sudah bulik boh ya. Apa itu caranya? Apa yang terjadi di diri kita? Kadang-kadang kita menyelamatkan diri seorang aja dari kebencian, melawan emosi kita, itu menundukkan emosi kita masih tidak mampu, belum mampu masih, karena kita terlalu orang memegang hukum. Bukan melonggarkan kita orang memegang hukum itu, apalah takdiran, apalah tatafakarun. Ketika hukum ini dipegang oleh orang lain, ia tidak sepaham dengan kita, pantaskah pegangan kita ini menghantamkan kepada orang lain? Dan pantas lagi, serahkanlah yang disebut dengan tadabbur. Makanya kata Buya Syakur apa? Islam tidak sempurna. Yang disebut sempurna itu adalah diri. Diri adalah pada akal. Inilah yang banyak digugat oleh ulama-ulama lain. Islam itu kan cara. Yang disempurnakan oleh Nabi apa katanya? Bukan Islam, agama. Pada hari ini agama aku sempurnakan bagi kamu. Pada hari ini kata Nabi, diri kamu aku sempurnakan. Kepala, badan dan kaki aku sempurnakan. Ada apa dengan perangkat badan? Apalah takirun, apalah tatafakarun, apalah tadabbur. Kesempurnaan diri, kesempurnaan agama itu adalah akal pikir dan tadabbur. Islam itu caranya aja, cara diri. Dan di sini paham. Jadi ulama-ulama yang ahli hadis, yang ahli Quran, ahli terjemah, tapi bukan ahli huruf, ini pasti salah paham. Ternyata ulama-ulama yang salah paham itu karena ya memang keilmuannya hanya bertahan pada terjemah, ilmunya bertahan pada tafsir, bukan pada makna huruf. Tapi ketika kita memakna kepada makna huruf, contoh Buya Syakur kita akui pahamnya itu bukunya ke makna huruf, beliau lebih jeli. Beliau protes dengan kata qarib pun beliau protes. Sebenarnya qarib tidak diartikan dekat, karena qarib itu adalah orang yang tanah sudah, orang yang kembali dari kekuasaannya, qarib sudah. Kalau qaribun adalah orang yang menuntut ilmu. Kita sekarang duduk di sini semua disebut dengan qaribun. Orang yang menuntut ilmu itu disebut dengan qaribun semua. Makanya selama kita menuntut ilmu disebut qaribun. Mulai mukarrabun, ujungnya apa? Setiap yang duduk di majelis fi jannatin na'im, surga baginya. Maka orang yang menuntut ilmu tidak ada ancaman di Al-Quran. Orang yang ahli ibadah ada ancaman di Al-Quran. Fawailul lil musallin. Orang namanya bahaya masih diancam Tuhan dengan neraka, tapi orang yang bermajelis ilmu adalah ancaman, tidak ada ancaman. Nah, dibuktikan dengan di dalam kitab-kitab tarikh. Apa? Yang membunuh 100 nyawa surga. Pernahkah ia beribadah? Tidak pernah. Tapi akhir hidupnya la ilaha illallah. Ia kembali, ia menyerahkan diri. Yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, diadukan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi. Sebelum menginjak kepada hukum fikih, hukum syariat, ia meninggal masuk surga. Lalu apa kata Nabi? Ya Allah, kenapa orang ini masuk surga? Sedangkan dia tidak pernah sholat. Kata Allah apa? Umurnya digunakan untuk mencari aku. Inilah yang disebut dengan man syakalani zikri an mas'alati. Barang siapa
yang dirinya, yang hatinya, yang kalbunya, yang jiwanya sibuk menyebut mengingat akan aku. Bila kita ingat akan Tuhan, pasti mengenal diri. Maka apa kata Tuhan? Amma soal. Apapun yang orang pinta di lain-lain itu, di sana orang berdoa minta pesawat, di sana minta laut, apapun yang orang pinta sana aku berikan juga bagi orang ini. Yuk, apa? Tuhan sudah menyatakan itu dalam hadis Nabi. Tidak ada kesulitan bagi manusia. Makanya tak tahun ini pas kita membuka, di mana sebentar lagi kita akan Ramadan. Gawi di Ramadan. Ramadan malam 10 terakhir kada mampu sebulan 10 malam menggawi. Kenapa? Kalau menggawi 10 malam kan sembahyang Lailatul Qadar. Tolong sembahyang Lailatul Qadar mandi. Berzikir, gawe tahajud. Tarikan niat 10 malam. Coba kalau lawas. Kalau sebulan menghasilkan berapa miliar kada lagi dihitung duitnya. Mudah-mudahan nanggain 10 malam pada usah bermiliar-miliar, para miliar gitu masih dihitung ratusan juta sudah untung. Seumpama kita hitung seperti itu. Mudah jalannya. Jadi titik kalau kita berhasil artinya tarikan ini kita buktikan itu. Di mana sejarah yang membuktikan ketika banjir duit yang mendatanginya, yang mencarinya, maka kita pun merasakan itu. Nah sekarang duit itu kan bahasa jahir. Ya, duit itu kan bahasa jahir. Ketika kita menyerahkan diri, semuanya adalah la ilaha illallah. Duit itu kan jahir. Sekarang yang mencari Tuhankah yang mencari kita? Kita yang mencari Tuhan sekarang. Makanya kan judulnya pencari Tuhan. Sama. Duit adalah hamba. Kita adalah Tuhannya. Sekarang duitnya mencari kita harusnya. Belajarlah jadi Tuhan bagi duit. Jangan menjadi hamba bagi duit. Bila jadi hamba bagi duit itu lama. Balik. Tetap aja beraktivitas seperti biasa, tapi cara Tuhan lain. Cara Tuhan lain. Nah itu kita merasakan. Jadi mungkin silakan Pak Riswanka, Budika sampai di kantor, Pak Wasiska, ulah di kertas atau bagus dia Pak. Karena begitu ini kita sudah buka, jadi anggap aja kalau bahasa orang banyak diijazahkan aja. Artinya silakan diamaliahkan. Silakan. Kada sengaja juga orang membuka, tentu bukan kita sebenarnya yang akan membuka, tapi orang yang memancing kita. Begitu dipancing orang ya mau kada mau, kita harus menjelaskan duduk yang sebenarnya. Bujurlah ada tarikan sugih kayak ini amaliyahnya aku ada dijedungi orang begini. Barulah kita mengklarifikasi. Kalau menurut kita seperti ini susunannya. Itu. Kami memang sempat melihat di surah Al-Araf 54. Ayat ini kayaknya ayat potongan di terakhir. Ya. Ayat akhir. Di akhir. Potongan bukan full ayat 5. Ya, memang ayat berpotong. Ayatnya panjang itu, bukan di HP silahkan. Jadi makanya kenapa orang ini sejarah itu begitu, Allah lahul halqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Terperanjatlah. Nyaman benar tidak berbunyi ayat ini langsung menusuk sadarnya diri. Selama ini mungkin dirinya menjadi pencipta. Kita ini makhluk, bukan al-khaliq. Itu maksudnya. Nah, membacanya sekali saja atau tidak berbatas, diulang zikir. Ya, jadi ketika kita menzikirkan ini, baca terjemahnya silakan. Jadi tadi kita jelaskan Allah itu kan atas, siapa yang di atas? Ternyata semuanya ini adalah kecil karena Allah. Kalau di atas siapa yang di atas? Halku pencipta. Ingat ya Tuhan. Jadi coba kita baca terjemah. Bunyi dari terjemahan di situ. Al-Quran ada yang berbeda-beda menerjemahkan. Ya. Sekarang Allah al-Hakku wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Puja Tuhan, ingatlah. Yang bahasa kita ingat juga kan? Nih bahasa kita.
Tapi bahasa Tuhan apa? Ingatlah. Gitu. Bila Tuhan mengatakan ingatlah, jangan pernah berpaling. Kemudian kata Tuhan, segala penciptaan dan urusan menjadi hak aku. Jadi kalau terjemahannya, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, karena kita baca haknya atau siapa? Dia. Itu maksudnya. Silakan buka Al-Quran di HP, mungkin terjemahannya masing-masing itu mas. Tapi ini kita kembali ke makna huruf. Allah lahu hamdu. Ini kata-kata atas lahu, Allah lahu itu meningkatkan itu peringatan keras. Itu peringatan keras itu sebenarnya. Jadi kita kembalikan ke makna huruf. Ingatlah, ingat jualan dalam bahasa kita. Maka segala penciptaan dan urusan menjadi haknya karena kita baca. Makanya itu duduk pada anak, pada aku. Kemudian Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Maka artinya tabarakallahu rabbul. Ini sudah menunjukkan kalau kita dari terjemah yang kita lihat, ingatlah segala penciptaan, artinya bumi dan seisinya ini urusanku. Kenapa ikan ambil urusanku? Ikan diisi hutang itu urusanku. Adanya diri engkau itu urusanku ya Tuhan. Kenapa engkau rasakan? Kenapa engkau akui? Kalau engkau akui, silahkan atasi sendiri. Kayak merasanya. Diisi bos. Cek doa-doa seluruh para nabi. Jangan sesekali doa itu meminta. Ya Allah berikan aku rezeki. Jangan. Cek doa para nabi. Jadi kita analogikan sekarang begini Pak. Kita ini diisi kawan. Kalau kita berucap berhutang, kalau kita berucap minta, mungkin kada diberi. Tapi udah kita duduk santai, malah ya nih. Duit pindah gana, tumpit kadar, makmur bakar ini ya. Ya aja alhamdulillah aja, gagian ku lancar aja alhamdulillah. Wah seorang aja, sebulan ini kada capai duit. Kira-kira apa perasaan orang ini nanti juga kalau mengambil kadumpet, nah jangan rasakan berbagi membawa apa dari rezeki, memintalah kita. Itu pujian kan? Allah lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Pujian. Lama Tuhan kan apa minta? Kepada aja ya Allah, jaga bahasa kita. Aku banyak hutang, tahu ya Tuhan, aku juga ada punya hutang. Tapi aku Tuhan memerlukan engkau itu padahal dalam aku mengakui karena itu misi hutang. Kamu diakui berarti jujur, ya aku beri. Itu maksudnya. Tapi apa? Ya Allah, berikan aku rezeki, aku anak bayar hutang. Itu katanya mau ulang seorang. Jadi jangan kita meminta sama Tuhan. Doa Nabi Ayub, ya kan? Rabbi inni masyaallah turu wa anta arhamar rahimin. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, sesungguhnya aku ini engkau timpakan kesusahan dan engkau maha pengasih maha penyayang. Mintalah Nabi Ayub sehat. Sumpah sama mah kawan ya Allah, wah kawan nyaman bener ini, aku miskin bener. Itu nih baikan badan orangnya kayak rasanya. Masa ada menolongi? Itu bahasa Nabi. Sekarang selama ini doa kita apa? Meminta ada. Pilihnya meminta karena syariat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah. Di situ diartikan, diterjemahkan mintalah, lalu kita meminta. Padahal apa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Masih terjemah berdoalah, ud'uni astajib. Perintahnya akui, nyatakan bahwa yang menerima balasan itu adalah engkau pada hamba, pada syariat. Doakan artinya itu doa. Akui kita ini menerima balasan, akui itu doa. Itu bukan meminta. Inilah yang dikatakan Buya Sampur terjemahan Al-Quran itu direvisi, harus banyak direvisi.
Karena arti kan menerjemahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Tuhan, Allah akan mengabulkannya. Mintalah. Kalau masih diterjemah dengan bahasa berdoalah, masih penting berdoalah, tapi mintalah. Maka kata-kata doa nyatakan aku ini menerima balasan. Itu. Jadi kita kada ada permohonan, kada ada permintaan, menyatakan aku ini, akulah, nyatalah aku ini menerima balasan, sudah. Itu doa, sudah. Maka doa itu makamnya di atas meminta. Kalau masih meminta, minta pam 100.000 aja dapat. Tapi kalau kita bepada, kita menyatakan aku ini penerima upah, kadang akan berbatas duitnya. Datang hari ini jilung minggu ambil, datang esok jilung minggu ambil. Kenapa? Karena ini penerima upah, mustahil. Itu maksudnya diubah menjadi sekali. Artinya kalau selama ini berapa tahun kita hanya pada tingkat syariat, bukan melepas syariat, justru syariat kita ini lebih kuat. Tapi begitu menggawi syariat, syariat adalah tahajud. Serahkan syariat itu, serahkanlah syariat. Siapa yang mengajar, siapa yang membaca, siapa yang mendengar, serahkan syariat itu. Gawi syariat, pegawai seperti biasa, tapi jangan menuduh. Sebab dan akibat itu tidak kepada selain Allah. Pakai hati dulu. Bila kita memakai hati, jangan apalah takilun, apalah tatafakkarun, tak jawab pertanyaan Tuhan. Tapi itu hanya masih pakai hati. Ketika sudah bertadabbur, kembali kepada alam roh. Tadabbur kita, bukan hati memikirkan aja. Karena hati pada jiwa berpikir, aku kada bagaimana kada dapat duit, hati, ya kan? Dengan hati begawi lah ya, tapi secara berpikir begawi aku apa kada ditakdirkan awal begawi, catatannya hari ini kada begawi, kada mungkin begawi walaupun ada begawi, takdir tadabbur kita. Sehingga begitu dapat duit, kita kada menuduh gawian kita ini yang mengakibatkan adanya duit, tapi apa? Takdirnya. Siapa takdirnya? Siapa takdir yang menjadi sebab? Dialah Allah. Siapa yang menjadi sebab akibat? Adalah dialah Allah. Itu amalannya. Ini amalan keseharian yang digunakan. Jadi kalau menggunakan amalan keseharian itu ubah mindset, cara berpikir dulu. Kesempurnaan diri, pikiran dan akal. Begitu tahu akal dan pikiran, jangan bertahan pada situ. Barulah tadabbur. Itu sempurna agama, sempurna diri. Itu sempurna bahasa. Hadisnya Nabi mengatakan pada hari ini aku sempurnakan, ya kan? Itu maksudnya bukan agama Islam sempurna. Islam adalah cara belum tentu sempurna. Orang menjadikan cara belum tentu sempurna. Ia menjadikan cara. Kalau menjadikan Islam itu dengan sempurna, ia tidak mabuk, ia tidak sholat, ia tidak puasa, ia tidak mencuri, ia tidak berzina, tidak dikatakan sempurna. Kenapa? Begitu ia mabuk, lalu itu dikatakan salah. Lalu Islam tidak sempurna. Sedangkan mabuk itu pun adalah jalannya, caranya sempurna. Itu artinya sempurna, tidak ada perbedaan, tidak tertipu dengan bentuk, rupa dan akibat dan sebab. Pada yang jahir itu sempurna. Nah itu. Jadi ini pada malam hari ini kita karena masuk di bab tahu, dan ini sebuah konsep baru yang kita gabungkan untuk sholat, karena memang dari konsep ini kita sudah menguraikan. Silahkan nanti dicari, mungkin Pak Marsi sudah hafal susunan di YouTube itu, misalnya cari di bab intijar, karena di bab intijar itu sudah kita jelaskan apa huruf-huruf intijar, sudah kita jelaskan. Kemudian di bab istikharah kita jelaskan dengan makna hurufnya itu jelas. Jadi video kita tuh jelas semuanya sudah. Jadi ada urutan-urutan, rantai-rantai yang terhubung itu bisa kita bahas, sehingga kita di sini bisa insyaallah sebulan-bulan puasa seluruh bab tahu insyaallah kita selesaikan. Kita tinggal rangkum. Nah itu yang kita bisa uraikan untuk malam hari ini. Seperti biasa kita mujaharah, tanya jawab bebas, serta kalau ada yang ditanyakan.